Oke, yang selanjutnya adalah gue nulis di sini Mahfud MD berulang kali mengulang kata selesai. Setiap dia menyampaikan visi misi, setiap dia merespon, menanggapi, menanyakan ke pihak lain, ke pihak paslon lain, selalu mengakhiri kata dengan selesai. 3 detik terakhir, 2 detik terakhir, itu saja, selesai. Cuma ada satu kata yang berbeda di akhirnya, yaitu adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di ujungnya ada lagi, selesai. Lucu banget anjing. Oke, selanjutnya adalah, ini udah 18 menit, ini kepanjangan, mungkin akan 2 apa 4 part gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah Gibran. Gibran tampil bagus. Sangat-sangat memberikan kejutan, sangat-sangat memberikan kita pukulan, sangat-sangat memberikan kita kekaguman gitu. Seperti yang gue bilang tadi, Gibran mungkin sering banget simulasi, sering banget latihan. Seperti yang gue bilang tadi soal analogi basket, itu dia, ketika kita latihan banyak, ya kita akan bagus juga pada akhirnya. Karena apa? Karena kita latihan. Dan karena latihan, orang akan bagus pada akhirnya. Dan Gibran hari ini membuktikan omongan-omongan yang mengkerdilkan Gibran sendiri. Dan Gibran membuktikan kepada orang kalau Gibran mungkin jauh lebih baik daripada apa yang diekspektasikan. Itu dia, cukup good job buat Gibran. Dan setelah itu, setelah Gibran percaya diri, setelah Gibran jumawa dengan apa yang dia sampaikan, Gibran lagi-lagi mengusir kucing. Semangat anak muda memang berbeda. Tapi gue lihat-lihat Gibran ini semangatnya cuma di debat capres dan debat cawapres. Gue belum lihat dia semangat di ketika dia lagi jalan, kayak datar gitu mukanya, kan kayak, Bapak Gibran, gimana tanggapannya dengan ini. Si Gibrannya kayak, ya kita tunggu nanti, ya kita nunggu nanti, ya nanti akan saya jawab. Semangatnya itu cuma dikeluarin di debat capres dan cawapres. Kok kalau di luar kok nggak kayak gitu, nggak semangat gitu. Mana semangat anak mudanya tuh mana? Gua ngerti ketika lu bilang nggak menghadiri debat di mana-mana itu karena nggak resmi dan lu pengen di yang resmi aja kayak di KPU sekarang. Tapi masa nggak semangat sih gitu di luar sana? Masa mau kayak bapak lu mulu anjing? Itu gue akan sensor. Tapi udahlah. Setelah itu adalah Gibran ngusir kucing, udah selesai. Adalah voting. Gue nonton di YouTube, jujur aja gue nonton di YouTube. Hari ini gue nonton di beberapa YouTube kayak Najwa Shihab narasinya sendiri, terus juga dari Kompas TV Pontianak. Gue lihat di Kompas TV Pontianak itu banyak banget orang yang nonton, hampir 300.000, 200.000 orang yang nonton, terus dikasih voting untuk 3 pasangan calon. Lu bisa lihat di sini hasil votingnya. Itu pertama kali gue screenshot adalah di vote ketika di 22 menit yang lalu, terus votingnya baru 30.000, tapi di sini udah ngegambarin jelas siapa yang menang. Dari 3 cawapres votingnya jauh banget. Nomor 2 Gibran Rakabuming Raka di voting oleh banyak orang 60%. Ketika itu di sini juga ada Muhaimin Iskandar Caimin dapat voting yang milih dia sebanyak 26%, dan Pak Mahfud MD kecil banget angkanya 14%. Tapi dari ini kita lihat kok jauh banget ya ternyata hasil votingnya, dan ini lumayan 30.000 votes. Dan setelah gue tinggalin beberapa jam, gue lihat lagi ternyata 100.000 vote Gibran Rakabuming Raka tetap unggul dengan angka 59%. Dan ini voting langsung yang bisa kita lihat ya, dan gue juga voting di sini. Dan 01 Caimin
cuma di voting sebanyak 27% dan lagi-lagi Mahfud MD di voting sebanyak 14%. Menurut gue ini voting ini kayak ngegambarin betapa banyaknya orang yang udah ngedukung pada akhirnya dan betapa banyaknya orang yang kagum terhadap Gibran kayak gitu. Plus survei-survei yang kemarin dari LSI, Litbang Kompas, CNN dan segala macamnya kayak membuktikan gitu, kayak di approve oleh survei dan voting hari ini. Kayak yang lu tahu, Prabowo kan unggul jauh ya. Terus yang kedua Anies, yang ketiga Ganjar. Tadinya Ganjar yang kedua, tapi disusul sama Anies. Dan ini kayak kelihatan jelas gitu. Mungkin nanti kita akan lihat di debat Capres 2024 nanti hari Rabu apa Kamis gitu ya, 7 Januari apa Minggu gitu. Nanti kita akan lihat lagi votingnya seperti apa. Oke, itu udah selesai. Kita lanjut lagi ke hampir yang terakhir adalah Gibran gak ngejawab finalis. Nah di sini juga gue bilang, gue ngetik sih sebenarnya di sini Gibran tuh gak ngejawab pertanyaan finalis. Jadi finalis ngasih pertanyaan A, dijawab C. Finalis ngasih pertanyaan D, di D gitu ya, D kayak gini, dijawab F gitu kasarnya. Tapi jangan salah, ternyata ketika Gibran nanya ke Mahfud MD, ternyata Mahfud MD juga kayak gitu. Ditanya A, ternyata Mahfud MD belum tahu soal apa itu. Dan dia ngejawab ke C, D, dan F dan segala macamnya. Intinya tiga paslon ini bener-bener kayak bingung gitu jawabnya. Kayak ya udahlah, apa yang dilatih, apa yang disimulasikan itu yang dipaparkan. Soal SGIE sendiri gue juga cukup aneh sebenarnya, karena ketika gue ngeliat gitu ya, ketika gue nonton Gibran bilang soal SGIE. Terus gue bingung, SGIE itu apa gitu kan. Gue bingung, pasti ini soal syariah, gue mikir kayak gitu. Karena kan dia soal santri. Tadinya gue S-nya itu soal santri, jujur aja. Terus Caimin bingung juga, dia nulis mungkin SGIE. Terus dia dikasih 2 menit Caimin, terus dia bingung dan dia langsung nanya gitu kan ke Gibran, SGIE itu apa. Terus moderator bilang kalau lu nanya balik ini bakal berhenti nih kesempatan lu buat jawab. Ya udah nggak apa-apa, saya cuma pengen tahu SGIE itu apa, kata si Caimin. Terus dijawablah oleh si Gibran Rakabuming Raka kalau SGIE itu adalah Syariah Global Islamic. Apa tuh anjing? Intinya itulah statu apa syariah gitu, statu Global Islamic intinya kayak gitu. Terus gue bingung kan, SGIE, Statu Global Islamic Center dan segala macamnya. Gue kebingungan kenapa nggak pakai SGIE. Kan kita belajar bahasa Inggris ya, A B C D E F G. Kok SGIE? Statu Global Economic Islamic. Oh, economic ya berarti E-nya. Statu Global Islamic Economic. Kenapa nggak SGIE? Kenapa SGIE? Bingung gitu, gue bingung konteksnya di mana gitu. Kok salah? Apakah salah penyebutan singkatan? Karena oh ya, gue ngerti. Karena dia tahu, Caimin nggak tahu soal SGIE itu apa, makanya dia pilih kata tersebut. That's it. Dan menurut gue itu selepetan dari Gibran Rakabuming Raka untuk Caimin sendiri gitu. Jadi kayak bumerang. Caimin pengen nyelepet banyak orang, ternyata selepetan dia diselepet balik oleh Gibran. Ini gue bakal capek banget ngeditnya, tapi ya udahlah. Oke, yang terakhir adalah diingetin Mahfud suruh jawab, ternyata nggak ngejawab juga. Nah ini soal si Gibran ya. Gue gemes banget ketika ditanya seperti itu. Lu tuh harusnya jawab ini loh, kok nggak ngejawab gitu. Sebaliknya Gibran juga bilang, ini tuh pertanyaan gue simple, jawab. Simple loh pertanyaan gue, jawab gitu. Terus
Mahfud ya gitu-gitulah. Pada akhirnya berdua-dua itu nggak ngejawab saling masing-masing, nggak terjawab gitu pada akhirnya. Tapi ya itu adalah debat capres dan cawapres yang kedua. Seru banget. Jujur aja gue ngerasa kayak udah ini mah menang ini mah anjing, Prabowo sama Gibran. Udah ini kayak hampir close gitu. Kayak close case gitu. Gibran Prabowo Gibran. Tapi ada kemungkinan Gibran dan Prabowo bisa dikalahkan karena gue yakin ada kemungkinan untuk bisa putaran kedua. Kayaknya mustahil untuk bisa satu putaran aja, itu kayaknya mustahil sama sekali. Gue yakin akan ada putaran kedua dan misal Anies dan Imin yang bisa menandingi Prabowo, mungkin kisarannya Prabowo 44%, terus Anies dapat angka di 30%-an. Jadi mereka akan saling beradu di kontestasi putaran kedua nanti. Nah, sisanya suara dari Ganjar dan Mahfud, gue yakin persis akan berpaling ke pihak nomor 1, ke Anies Baswedan. Gue yakin itu. Kenapa? Karena gue taunya dari pihak nomor 3 juga nggak mau Prabowo sebenarnya untuk bisa mimpin negara. Mereka maunya Caimin kalau Ganjar kalah. Kayak mereka tuh punya slogan, presiden siapa aja asal jangan Prabowo. Mereka punya slogan seperti itu. Plus Amin juga, tim-timnya Amin dan pendukungnya Amin juga ngerasain hal yang sama. Gitu aja ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast atau siniar belasan menit ini. Dan kita juga akan ketemu lagi di reaction setelah debat Capres di 7 Januari, 20 sekian Januari, dan 4 Februari 2024 nanti. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Rifa Fauzi, salam. Gue ngomong salam apa nih? Tapi itu aja, gue Rifa Fauzi dan dadah.